batoknya, diakonianya. Jangan Anda bikin gereja, tujuan motifmu apa? Ya, apa? Saya mah bukannya nggak bersimpati, saudara ya. Anda bikin gereja, motifmu apa? Makanya kita, Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi, Galarua, nggak tertarik untuk mensupport pembangunan gereja. Lawang motifmu kebanyakan uang juga kok, cari duit juga kok. Intinya, saudara, ini gereja dituduh nggak ada izinnya, ya. Ya nggak bakal keluar izinnya sampai kapanpun nggak bakal keluar izinnya. Dan apakah benar ini dibikin gereja? Belum tentu ya saudara ya. Gedung pertemuan, lalu nggak boleh ibadah di gedung pertemuan, susah. Intinya pokoknya kan nggak boleh ada orang Kristen di Indonesia kan, kalian bangsat kan. Ya kan, ini kan kalian orang-orang Islam kan bangsat, nggak boleh ada gereja kan. Kenapa kalian takut sama gereja? Wah, ini Enderman lagi nih, luar biasa sawerannya. Wah, kita ini sawerannya tiap hari sedap-sedap, saudara ya. Wah, gini Wahyu Jibril jebrol-jebrol nih kalau begini nih. Jadi saudara, balik lagi tadi ya. Satu, ya, orang yang lapar itu mudah dihasut. Orang yang kenyang tidak mudah dihasut. Dan mereka bahkan bisa berpikir dengan benar. Kedua, saudara, Anda ingat-ingat. Ya, ulangi ya. Ulangi. Saya kasih speaker dulu. Satu, saudara. Orang yang lapar itu mudah dihasut. Tapi orang yang kenyang itu dia bisa berpikir dengan sehat, dengan logis. Tentu sesuai dengan pendidikannya. Makanya kita bikin diakonia kasih makan supaya orang itu kenyang. Bukannya malah ngasih kail, orang lagi lapar dikasih kail, malah maling saudara, kailnya dijual, ya kan, pancingnya dijual, dia besok lapar lagi. Yang benar orang lapar dikasih makan dulu, baru ditanyain mau kerja apa kamu. Udah kenyang. Kalau dia lagi lapar disuruh kerja, maling dia nanti saudara. Ya, kedua, ya, pagar batok itu lebih tebal dan lebih tinggi dari pagar tembok. Jadi kalau Anda banyak memberikan pagar batok itu batok nasi, Anda berbagi batok nasimu, ya, maka orang-orang ini akan menghargai persahabatanmu, belas kasihanmu. Dia akan menjadi pagar yang tinggi, pagar yang tebal bagi serangan-serangan dari luar. Beneran saudara? Anda pagar tembok yang tinggi, pagar-pagar yang tebal, diterobos sama orang lapar ini, saudara. Tapi kalau pagarmu adalah pagar tembok, bahkan rumahmu tidak perlu dipagar, saudara. Ya, karena pagarmu pagar batok, orang tahu. Gereja, Anda tidak perlu jaga pakai polisi, pakai banser. Karena kamu rajin berdiakonia, nggak mungkin ada orang mau ngebom gerejamu, nggak mungkin ada orang mau ngerampok gerejamu, bahkan gerejamu kalau perlu nggak perlu dikunci. Karena kamu rajin berdiakonia dengan tetangga kanan kirimu. Gerejamu pelit kok, gerejamu kikir kok. Makanya diakonia itu penting ya saudara ya. Ya, quote yang bagus ya. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang nyatanya saudara di Batam, kenapa ini gereja bisa dirobohkan? Pertanyaan saudara. Bentar, ini ada Puji Hati-Hati, tapi belum keluar ini Puji Hati-Hati mikrofonnya nih ya. Puji Hati-Hati ada masuk, tapi Puji Hati-Hati yang mana nih? Mikrofonnya belum keluar juga. Ya, coba Anda lihat ya. Bagaimana gereja ini bisa dirobohkan? Ya, karena dia nggak punya pagar batok. Dia bangun gereja, dia nggak punya pagar batok. Ya, banyak gereja, dia tidak punya pagar batok, dia bikinnya pagar tembok, ya dirobohin sama masyarakat, saudara. Walaupun itu melanggar hukum. Tapi kita lagi cerita jangan seharusnya. Kalau cerita di Som ini itu jangan cerita seharusnya. Kita harus bagaimana lakukan. Ya, bukan seharusnya. Ya, saudara ya. Kita harus bagaimana? Ayo kita lakukan. Ya, saudara ya. Penting saudara ya. Jadi bagaimana gereja sebelum membangun? Contoh
ya Betani Surabaya. Waktu dia bangun, wah dicegat sana sini saudara ya. Gimana caranya Betani Surabaya dia bangun saudara? Ingat Betani Nginden, Betani gereja terbesar di Indonesia ya. Sampai hari ini kayaknya masih ya, rekor gereja terbesar di Indonesia Betani Surabaya itu Betani Nginden. Dicegat saudara, wah digeruduk sama jihad pasukan Islam semua ya. Dia udah pembebasan lahan gede, mobil mau masuk nggak bisa saudara. Lalu gimana? Pak Alex ini pinter saudara. Semua pesantren-pesantren dibagi semua saudara, dibagi sembako, dibagi sepeda gunung, ya ustadz-ustadznya semua diberikan motor saudara ya. Pak Paul, dia kembali Pak Paul. Ya, nggak apa-apa. Semua rakyatnya itu, ya semua rakyatnya itu kemudian di ini ya, masyarakat dikasih makan saudara. Oh, luar biasa saudara. Ketika rakyatnya dikasih makan, apa yang terjadi saudara dengan rakyatnya saudara? Nggak bisa, nggak malas demo ngapain, ya kan? Ngapain sih demo katanya kan? Terus apa yang terjadi saudara? Ya, maka gereja ini menjadi kuat saudara ya. Sampai hari ini nggak ada yang ganggu. Pembangunannya gereja terbesar nggak ada yang ganggu saudara. Ya diakonianya luar biasa, nggak pelit. Memang ini gereja Betani gereja kaya saudara, tempatnya bos-bos semua. Ya puji hati-hati, ada namaku diserupakan di Zoom. Ya sudah, kita remove ya. Itu saudara ya. Pagar batok itu lebih tinggi. Makanya Anda kalau mau mendirikan gedung gereja, Anda siapkan dulu semua pagar batoknya, diakonianya. Jangan Anda bikin gereja, tujuan motifmu apa? Ya, apa? Saya mah bukannya nggak bersimpati, saudara ya. Anda bikin gereja, motifmu apa? Makanya kita, Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi, Galarua, nggak tertarik untuk mensupport pembangunan gereja. Lawang motifmu kebanyakan uang juga kok, cari duit juga kok. Ya. Wah, ini ada Relis Sibarani, luar biasa nih, mulai dari Amerika dolar. Wah, rupiah dolar ya. Terima kasih Relis Sibarani. Luar biasa sawerannya saudara ya. Tiap hari ngeri-ngeri begini ya, para bidat kejang-kejang saudara. Bidat kejang-kejang. Makanya Anda kalau mau bikin gereja siapin diakonianya harus beres. Karena gereja itu harusnya menjadi pusat diakonia. Selesai. Saya belajar dari Betani Nginden ini ya, saya bilang, saya angkat jempol 4. Saya gedek-gedek saudara. Waktu itu saya masih kuliah ya. Ya saya masih kuliah kalau nggak salah waktu itu ya. Saya masih kuliah saudara ya. Saya sampai gedek-gedek saudara ya. Sampai hari ini saya masih, walaupun saya tidak sejalan dengan cara berpikirnya Betani ya, beberapa dogma Betani, saya alumni Betani, saudara. Tapi sampai hari ini saya masih akui bahwa idenya Pak Alex Abraham Tanu Saputra ini bangun Nginden ini ya, caranya beliau bangun, diratain semua, di sweeping semua sama dia. Nggak ada orang lapar di sekitar Betani Nginden. Nggak boleh ada orang lapar. Ya saudara ya. Bentar ya, ini siapa nih? Ini kok bisa ini ya, bisa bentar ya, saya tak spotlight supaya jangan terganggu tampilan di sananya ya. Nanti saya repot saudara ya. Nah, saya spotlight. Jangan di remove ya, spotlight saya co-host ya. Jangan di remove karena nanti ini yang ada kasih gambar video jorok ini nanti ganggu kita ya. Begitu saudara ya. Jadi sampai dengan hari ini, sebentar, ini siapa nih ya, yang ngerubah ini ya? Sebentar ya. Tolong jangan dirubah ya. Wah, saya jangan dirubah ya. Spotlightnya, tolong yang jadi co-host, spotlightnya saya jangan dirubah ya. Jangan dirubah, nanti sayanya repot. Ini kalau dia kasih gambar jorok, ini orang-orang ini saya repot nanti ya. Nanti saya mesti menghapus videonya segala macam. Jadi jangan dilepas spotlightnya saya supaya yang keluar hanya gambarnya saya. Sebab kalau orang itu tadi masuk itu doginya bom sama Sofiatul itu
Nanti kasih gambar-gambar jorok di sini kita repot, saudara ya. Iya, saya Saya harus khawatirnya tuh kalau menghapus. ada video porno di YouTube nanti di take down itu, Pak. Iya, makanya jangan saya remove spotlight saya jangan di remove. Remove spotlight saya jangan di remove ya. Biarkan begitu aja. Jadi saya tetap spotlight, Anda jangan remove host jangan ganggu spotlight saya. Sebentar kalau saya kurang ya. Supaya nggak bisa diambil alih, nggak bisa supaya gambar tampilannya videonya di YouTube nanti tetap gambarnya saya. Ya, saudara ya, ini memang ya, ini tadi ya, ini orang-orang Trinitas ini memang ya gimana saudara ya, ya itu tadi ya para bida-bida ini nggak bisa debat, cuman ngirim orang-orang yang beginian aja ya saudara ya, bela-belain ya. Terus begitu tahu begitu langsung di remove aja saudara ya, langsung di remove aja nih ya di Gunawan ini, langsung di remove aja langsung. Ya langsung remove begitu kasih gambar langsung remove gitu aja. Nah, itu ya saudara ya, memang kurang ajar ini ya saudara ya. Siap, Pak Paul. Belum tentu Pak Paul, bagi mereka kafir adalah kafir. Oh enggak ya saudara ya. Mereka jadi begitu karena lapar, ya percaya saya. Di negara-negara kalau dia udah kenyang, dia udah nggak peduli agama lagi saudara ya. Ya, jadi kalau orang kenyang, ya ini ada yang bilang ya, bahwa dasarnya mereka itu emang ajarannya gitu, enggak. Bukan dasarnya ajarannya. Semua negara yang makmur, rakyatnya nggak peduli agama. Apakah Arab Saudi peduli agama, saudara? Enggak, udah kenyang, dikasih kenyang terus. Jadi dicekokin apapun sama rajanya, ya mereka gini aja, yang penting dikasih makan. Kenyang, saudara. Apakah Belanda peduli dengan agama? Enggak, saudara. Bedanya di Saudi munafik. Agamanya itu dibikin settingan ya. Kalau di Arab, di negara-negara Islam itu di setting. Nah, kalau di Belanda, enggak, saudara. Dibebaskan. Ya. Ini Raja Dogor, benar ya, saling membenci gara-gara dogma. Jangan, saudara. Makanya saya suruh kita tampolin betapa dogma kalian itu lemah semua. Bukan saya membenci. Makanya saya bilang saya kasih 10 juta kalau kamu menang. Ya, supaya kalian belajar. Dogma itu semua orang bawa 1000 ayat, yang lain juga yang dogmanya berbeda dengan Anda juga bisa bawa 1000 ayat. Itu ya Dogor ya, bukan kita benci, bukan kita mau membunuh mereka, bukan. Jadi jangan merasa dirinya benar, ya. Jangan merasa dirinya paling benar. Karena satu orang bawa dogma Trinitas, yang Oneness juga sama. Trinitas bawa 1000 ayat, Oneness juga bawa 1000 ayat. Unitarian juga sama, bawa 1000 ayat. Masing-masing bawa ayat dan merasa bahwa ayat mereka yang paling benar. Makanya bawa sini. Ini saya tunjukkan kalian salahnya di mana semua. Ya. Itu ya saudara ya. Luar biasa yang masuk hari ini ya. Ini ya saudara. Nah, saudara balik lagi ya. Dengan pembangunan gereja, salahnya di mana? Karena kalian gereja cuma kumpul-kumpul doang. Saya bukan mau apa saudara ya. Kalian gereja kenyataannya cuma kumpul-kumpul aja kan. Kalian bikin gereja mau apa coba sejujurnya kalian? Ya. Kalian ke gereja mau ngapain? Ya. Kalian kan bikin gereja akhirnya kan cuma kumpul-kumpul doang kan. Wah Pak, di dalam Yesus kita bersaudara Pak, gundulmu peang saudara. Begitu kalian dogmanya beda aja bunuh-bunuhan kok. Ya kan? Wah ini ada yang ngomong puncak golf, Paul cuma cari donasi. Siapa bilang? Gak ada saudara ya. Nah ini ya, semua rekening yang ada di sini ya saya abdikan semua untuk yayasan dan dari kalian untuk kalian. Ya, kalau yang nyawer bagaimana? Ya kita buat seneng-seneng aja, seru-seru tuh ya. Gimana sih? Ya? Anda nggak nyawer juga nggak saya kutuk jadi kodok kok. Emang kamu nyawer berapa ini? Si puncak ini ya. Aduh, emang kamu ada nyawer berapa nih si puncak ini? Apa status kamu tak usir dari sini, tak remove? Kan enggak kan? Ya, jadi saudara, mana ada saya sengaja cari YouTube buat cari donasi. Nah, ini orang bejat nih, saya remove lagi ya. Langsung remove ya.
Itu saudara ya. Kenapa saudara? Karena apa? Karena kita di sini niatnya kita bikin YouTube adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa, bukan untuk cari duit dari awalnya. Walaupun kemudian saya dapat uang juga, tapi kan bukan motif saya. Coba kamu lihat bom-bom Sofiatul, rekening ini, alah buat cari duit juga mereka. Kalau saya kan enggak saudara, rekening ini 500 juta, apa saya ambil serupiah? Enggak saudara, iya kan? Sang debitur bikin yayasan, kalau Anda masih percaya, maka tolol Anda. Ya, yayasan debitur ya, yayasan debitur. Wah, Anda masih percaya? Keledai aja nggak jatuh ke dalam lubang yang sama kedua kalinya. Bahkan dia bisa saja bertobat. Dia ada bilang bertobat nggak? Nggak ada, saudara. Sang debitur nggak ada bilang bertobat. Jadi Anda jangan percaya kalau dia mau bikin apapun, jangan percaya lagi. Nggak ada keledai. Keledai pun tidak masuk ke lubang yang sama dua kali. Kecuali sang debitur bilang, saya menyesal, kemarin saya bikin salah, saya minta maaf. Orang bisa namanya bertobat. Nggak ada pertobatan, jangan percaya lagi, saudara. Percaya saya, saudara. Dia karena gagal dengan cara ini, dia mau coba cara lain buat nipu kamu. Percaya saya, saudara. Kecuali orang ini bilang saya bertobat. Nah, orang ini nggak bertobat, malah merasa paling benar, udah maling donasi, merasa paling benar. Jangan percaya, saudara. Mau bikin 1000 yayasan apapun jangan percaya, apalagi rekeningnya nggak dibuka. Aduh, jelas orangnya siapa saja di dalam aja kamu nggak tahu kan. Aduh, mumet saudara, bohongnya. Hati-hati ya kamu ditipu. Tipu saudara ya. Sampai sekarang belum ada ya YouTubers yang mengumpulkan dana, YouTubers Kristen mengumpulkan dana seperti kita, bagi-bagi makanan begitu rupa ya, saling ruang tolong menolong begini. Yang nggak bisa bayar sekolah, kita bayarin sekolahnya. Yang nggak bisa bayar kontrakan, kita bayari kontrakannya. Syaratnya apa? Harus anggota komunitas, ya. Kalau ini Raja Dogor, saya nggak percaya bom-bom murni bekerja untuk Kristus. Oh, dia memang sama sekali bukan bekerja untuk Kristus. Si bom-bom mah memang cari duit, udah terbukti ya. Nggak usah ditanya lagi. Dia bolak-balik minta duit sama saya juga ya. Aduh, ini MOTR luar biasa nih sawen. Kalau orang nyawer masa saya tolak, saudara? Saya kan nggak maki-maki Anda kalau nggak nyawer saya. Nah, ini kalau buat saya, Anda jangan ngiri dong ya. Kan saya tampilkan juga di sini, nggak diem-dieman. Seharusnya, nah ini tadi ya, seharusnya YouTubers lain termotivasi untuk diakoninya. Masalahnya malah iri, malah sirik. Kenapa? Karena donatur-donatur mereka pada merapat ke Damaris. Makanya mereka marah sama saya. Tahu nggak kenapa YouTuber-YouTuber Kristen pada marah sama saya? Karena donatur mereka akhirnya pada jengkel. Kamu cuma cari duit doang. Ya, donaturnya debitur, donaturnya, kan sudah pernah saya buka semua, kan cuma cari duit doang. Donaturnya si Deki Gadas, donaturnya. Ya, saudara kalau mau dukung, ya salah satu yang masih murni, ya Muri Wali. Walaupun saya nggak suka dia, teologinya juga rada-rada pin-pinbo ya, tapi itu masih murni, saudara ya. Masih murni dia ya, saudara ya. Serius, saudara ya. Jadi boleh Anda support ya. Masih murni. Saya pernah ketemu soalnya ya. Saya masih pernah ketemu sama dia soalnya. Itu, saudara ya. Nah, balik lagi saudara ya, mereka harusnya belajar sama kita, tetapi mereka bukannya belajar, malah sirik, malah mencaci maki saya di belakang saya, suruh masuk ke sini, nggak ada yang masuk. Ya kan? Siapa yang belain gereja-gereja ini? Kalau bukan timnya Galarua turun, saudara, memberikan kepedulian. Tapi sorry, kalau kita disuruh bangun gereja, oh enggak, kita nggak sejalan. Kenapa nggak sejalan? Ya, karena rata-rata orang bangun gereja akhirnya buat dagang. Ya, rata-rata akhirnya buat dagang, saudara ya. Mumet, saudara. Muri Wali terlalu koplak dan sombong. Oh salah, believe ya, enggak. Dalam hal ini enggak. Mel Atok lebih koplak, ya. Mel Atok yang lebih koplak. Anda belum kenal Muri Wali, karena saya udah ketemu soalnya ya. Orangnya rendah hati ya. Muri Wali orangnya rendah hati, saudara ya. Saya angkat jempol 2 buat Muri Wali, bukan 4, 2 saja, saudara ya. Karena ya itu tadi sedikit koplak.
sedikit koplak. Tapi kalau masalah kerendahan hati kita boleh. Ya, karena saya sudah ketemu ya. Karena saya sudah ketemu. Jadi enggak ya, enggak begitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi saya berharap ya saudara ya, saya berharap seharusnya YouTuber-YouTuber ini belajar ya saudara ya. YouTuber-YouTuber ini belajar bagaimana kalian justru berdiakonia. Jangan takut gak ada rezekinya. Kelas saya penuh terus ya. Kita ada kelas evangelis, apologetik, ya, ada Bible College. Kita selalu penuh kelas kita saudara. Ya, saya kuliah di Haifa, duitnya dari mana? Pernah nggak saya bilang saya ngemis sama Anda? Nggak pernah, saudara. Saya nggak pernah ngemis-ngemis sama kalian, kan? Saya nggak pernah ngemis-ngemis sama kalian, saudara. Tapi selalu ada uang dana. Enggak. Nggak main-main, saudara, ya. Nggak main-main. Kita nggak pakai basa-basi, saudara, ya. Apa yang kita lakukan di sini benar-benar ya. Kita nggak basa-basi. Nah, kalau masalah Anda iri ya bukan cerita saya. Nah, kita balik nih, Jokowi, gereja dirobohkan ya, kita balik lagi ya sekarang masuk ke tema ya. Di gereja dirobohkan saudara ya. Warga rusak pembangunan gereja di Batam. Ya saudara ya. Viral, warga rusak pembangunan gereja di Batam. Ini penjelasan polisi. Video sejumlah warga merusak bangunan yang hendak dijadikan gereja di Batam, Kepulauan Riau, viral di media sosial. Ya, polisi menyebut kasus tersebut ditangani oleh Polda Kepri. Intinya, saudara, ini gereja dituduh nggak ada izinnya, ya. Ya nggak bakal keluar izinnya sampai kapanpun nggak bakal keluar izinnya. Dan apakah benar ini dibikin gereja? Belum tentu, ya saudara ya. Gedung pertemuan, lalu nggak boleh ibadah di gedung pertemuan, susah. Intinya pokoknya kan nggak boleh ada orang Kristen di Indonesia kan, kalian bangsat kan. Ya kan, ini kan kalian orang-orang Islam kan bangsat, nggak boleh ada gereja kan. Kenapa kalian takut sama gereja? Saya bukan pendukung bangunan berupa gereja. Tetapi itu adalah harkat dan martabat bangsa kalian loh. Menjunjung tinggi Pancasila. Dalam konstitusi, ya. Bahkan Anda ateis pun itu dijamin oleh Pancasila. Anda ateis pun, Anda tidak beragama pun dijamin oleh Pancasila, saudara. Dan Anda diizinkan. Ya. Anda diizinkan. Jadi, kalau mau bikin wihara lah, mau bikin gereja setan lah, mau bikin apalah, boleh saudara. Menurut Pancasila boleh. Selama Anda tidak merugikan orang lain. Apa yang dirugikan? Pak, iman saya dirugikan. Ya berarti iman kamu yang dirugikan, bukan, nggak ada ukurannya. Kamu nggak dirugikan, kamu saja yang dasarnya on. Iman kamu dirugikan, nggak ada hubungannya saudara. Ya, nggak nyambung. Imanmu dirugikan kan dasarnya kamu yang nggak mau, dasar kamunya yang dasar penyembah syahwat kan, imannya dirugikan. Lalu dilaporkan saudara ya. Saat ini penanganan kedua pihak, baik masyarakat dan pihak gereja, kita upayakan pendekatan agar tidak meluas. Apanya yang meluas? Orang Kristen nggak pernah bikin aneh-aneh. Yang ada orang Islamnya yang suka bikin rese saudara ya. Ya kan? Yang pasti kalau ada perusakan begini, ya masuk penjara. Cuma masih berapa lama? Jangankan cuma gereja lagi pembangunan dirusak. Lawang rumah ibadah, 7 rumah ibadah dirusak saja hukumannya cuma 3 bulan. Saudara. Nggak takut mereka. Coba kalau hukumannya 2 tahun. Ini kan bukan sekedar perusakan saja, penghinaan, penistaan agama, dan lain-lain, saudara. Ya kan?
Ini ada Manguni 88, coba kita cek siapa nih Manguni 88 sambil siap saya remove ya. Manguni 88, silakan nyalakan mikrofonnya.